Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Rizky Afianti dengan NIM 190 321 100 110 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester Ekonomi Bisnis Syariah. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Di sini terdapat beberapa perbedaan pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, yaitu sumber utama untuk ekonomi konvensional yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat positif, sedangkan ekonomi syariah sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu tujuan dari ekonomi konvensional adalah semata-mata kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Lalu tujuan dari ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Kemudian untuk kepemilikan ekonomi konvensional dari setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan ekonomi syariah dari sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk keuntungan dari ekonomi konvensional berasal dari bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Lalu untuk ekonomi syariah berasal dari bagi hasil, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Untuk ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin, sedangkan ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity. Lalu untuk contoh dari ekonomi konvensional adalah koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan ini menawarkan layanan peminjaman dan penyimpanan dana yang ditujukan untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini memiliki cara kerja yang demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenalan pun lebih rendah dan dapat dibayarkan secara mengangsur. Lalu untuk contoh praktek dari ekonomi syariah adalah perbankan syariah, yang mana apabila perbankan berbasis konvensional, pemberian bunga pada produk yang ditawarkan, akan tetapi untuk bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Hal tersebut dikarenakan menurut Islam bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah. Perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan diagram akad yaitu untuk musyarakah, kedua belah pihak merupakan pemilik modal, lalu kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan. Lalu pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha. Modal dapat berubah uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan. Lalu mudharabah yaitu pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Lalu aset merupakan milik pemilik modal. Jenis modalnya hanya uang tunai. Modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Selanjutnya yaitu alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Alur akad wakalah yaitu pihak pemberi kuasa memberikan mandat atau menyerahkan pendelegasian kepada pihak penerima kuasa, dan dalam hal ini terjadi akad wakalah antara wakil dan wakil. Kemudian pihak penerima kuasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan akad pada objek yang dikuasakan. Antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dalam melakukan akad tentu terdapat ijab qabul. Lalu hal-hal yang membatalkan akad wakalah, yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak baik mewakil atau wakil. Lalu salah satu pihak baik mewakil atau wakil gila. Lalu murtadnya salah satu pihak, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan wakil. Lalu rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil, diputusnya akad wakalah, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek, lalu pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Kemudian
Alur akad hawala dan hal-hal yang membatalkannya. Alur akad hawala adalah muhal sebagai pihak pemberi piutang melakukan transaksi utang piutang bersama muhil atau pihak yang berhutang. Dalam hal ini, muhil melakukan kesepakatan bersama muhal alaih bahwa muhil melakukan pengalian utang kepada muhal alaih sehingga muhal alaih bertanggung jawab dalam melunasi utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Di sisi lain, pihak muhal juga harus menyetujui akad hawala. Kemudian, setelah terjadinya kesepakatan antara muhil dan muhal alai, muhal memberikan faktur pengalian hutang kepada muhal alai. Pihak yang menerima pengalian utang, faktur yang diberikan yaitu faktur penagihan utang. Kemudian dilanjutkan dengan muhal alai membayar utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Lalu setelah itu muhal alai memberikan tagihan utang kepada muhil. Terakhir, muhil membayar utangnya kepada muhal alai bukan kepada muhal. Hal ini dikarenakan utangnya sudah dialihkan kepada muhal alai terlebih dahulu. Lalu hal-hal yang membatalkan hawala. Yang pertama, dibatalkan atau fasah. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap. Kemudian muhal meninggal dunia. Lalu muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal alai. Muhal alai menghibahkan atau menyedahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawala tersebut kepada muhal. Yang terakhir yaitu contoh praktek musaqah di bidang pertanian di masyarakat, namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Contoh praktek musaqah di bidang pertanian di masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu pada artikel yang berjudul Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondang Legi, Wetan, Kabupaten Malang. Mayoritas masyarakat sudah memahami bahwa transaksi gadai lahan pertanian adalah transaksi atau akad yang tidak dibenarkan dalam syariah Islam, namun pada penerapannya gadai lahan yang ada di Desa Gondang Legi, Wetan hanya berdasarkan pada hukum kebiasaan atau adat yang sudah berlaku dari dulu. Kemudian, tidak adanya ketentuan tentang peraturan maupun penetapan upaya penyelesaian jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Gondang Legi, Wetan. Namun, dampak yang terjadi karena praktek gadai lahan pertanian baik pada para pelaku gadai lahan pertanian maupun pada lingkungan sekitar meninggalkan kesan yang negatif karena adanya ketimpangan di dalamnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.